sebagian dari kita atau banyak di antara kita yang mengira bahwa apabila kita memaafkan orang lain, ini sama dengan merendahkan diri kita sendiri, sama dengan menginjak-injak harga diri sendiri. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wala zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Dan tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba itu suka untuk memaafkan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tambah kemuliaannya. Di antara kekeliruan kita juga di dalam berfikir adalah tidak sedikit di antara kita yang mengira bahwa apabila kita menyombongkan diri kita, maka orang-orang akan menghormati kita, maka orang-orang akan mengangkat derajat kita. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita justru merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebab kemuliaan yang sesungguhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ah." Tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu yang ia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala ataupun di hadapan mata para manusia. Di antara juga kekeliruan kesalahan kita di dalam berfikir, tidak sedikit di antara kita yang mengira bahwasanya apabila kita berfokus untuk mencari kehidupan dunia, menghabiskan seluruh waktu kita untuk mencari kehidupan dunia, menghabiskan seluruh tenaga kita untuk memikirkan dan mencari dunia, maka kita akan mendapati kesuksesan, maka kita akan jauh dari kefakiran, maka kita akan nyaman hidupnya, maka kita akan sukses. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita hal yang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia adalah menjadi tujuan utama hidupnya, bahkan terkadang sampai melupakan bahwa ia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Farraqallahu alaihi amrahu." Maka Allah Subhanahu wa taala akan buat sulit seluruh urusannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi." Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran itu selalu ada menghantui di hadapan matanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah." Tapi dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuknya. Ternyata memikirkan dengan keras perkara dunia, berusaha sekuat tenaga untuk menggapai dunia, justru ini yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu sebab di antara sebab-sebab kegagalan. Di antara yang merupakan juga kesalahan kita di dalam berfikir, kekeliruan kita di dalam menyangka dan mengira adalah tidak jarang di antara kita mencari keridhaan manusia sekuat tenaga. Bahkan terkadang kita berusaha untuk supaya orang-orang mencintai kita. Kita berusaha untuk supaya orang-orang menyayangi kita. Kita berusaha untuk supaya orang-orang menerima kita. Sampai terkadang mengorbankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan hal yang lain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Innallaha idza ahabba 'abdan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila telah mencintai seorang hamba, da'a Jibril. Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril. Faqala, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inni uhibbu fulanan fa ahibbahu." Wahai Jibril, sungguh aku mencintai fulan, dan disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ahibbahu, maka cintailah ia. Kemudian fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril mencintai hamba tersebut yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yunadi fis sama, lalu Jibril kemudian memanggil seluruh penduduk langit. Kemudian Jibril berkata, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'hibbuh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah orang tersebut. Fa yuhibbuhu ahlus sama. Lalu kemudian dicintailah hamba tersebut oleh para penduduk langit, oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayudha'u lahul qabul fil ard." Maka kemudian karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, karena Jibril alaihi salam mencintainya, karena seluruh penduduk langit mencintainya, fayudha'u lahul qabulu fil ard,
maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan hamba tersebut yang dicintai oleh para penduduk langit diterima dan dicintai oleh para penduduk bumi. Maka ternyata kunci untuk supaya kita dicintai oleh para makhluk-makhluk Allah bukan dengan mengorbankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai, untuk mendapatkan keridhaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, sampai Jibril alaihi salam mencintai kita, sampai para penduduk langit mencintai kita. Maka percayalah yang demikian itu adalah sebab kita diterima dan dicintai oleh para penduduk bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini tadi adalah sedikit di antara kekeliruan dan kesalahan kita di dalam berfikir yang ternyata tidak sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang terlindungi dari kesalahan-kesalahan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa selalu bisa mampu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang kelak akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر.